Nah, pengen jajal ora wae. Ora kate buka mataku. nah kayak gitu Mas. Bener. Oh, rasanya seperti ini. Iya, sadar toh? Sadar. Yakin Mas kita buka Mas? Hah? Yakin. Nama saya Doni Setiawan dari Ngawi. Saya itu kena anxiety mulai 2019 sampai 2026. Alhamdulillah sudah sembuh, saya nyatakan sembuh total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya kedatangan salah seorang privat dari Ngawi, ya dari Ngawi, ngambil instruktur, dan beliau ini salah satu suksesor dari anxiety ya Mas ya. Iya. Sudah berapa tahun Mas anxiety-nya? Mulai 2019 sampai 2026 baru sembuh. Iya, baru sembuh alhamdulillah. Jadi berarti sekitar 7 tahun ya. 7 tahunan saya. Jadi suksesor bahasanya Mari bener suksesor ya? Iya, bener ya? Suksesor bisa. Bener. Suksesor anxiety 7 tahun. Nah, perkenalkan Mas, kenalin Mas namanya siapa, terus sembuhnya bagaimana, terus mau ceritalah pengalaman tuh sampai akhirnya datang ke jauh-jauh dari Ngawi ke Pati, alasannya kenapa? Ada ke sana. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan dari Ngawi. Saya itu kena anxiety mulai 2019 sampai 2026. Alhamdulillah sudah sembuh, saya nyatakan sembuh total. Banyak cerita di sana, banyak cerita dari perjalanan saya kena anxiety itu banyak cerita, mulai dari medis dan gimana ya, sampai gitu. Yang namanya orang anxiety pasti bingung, takut, semua sensasi itu ada, dan ya kita nggak tahu lewat mana, tahu-tahu kita ketemu sebuah metode itu yang namanya hipnoterapi. Dari hipnoterapi bisa dibilang di universalkan lah. Dari kan 7 tahun nih. 7 tahun ya. Itu ngerti itu langsung anxiety apa gimana dulu ceritanya tuh? Dulunya taunya ya sakit. Karena sakitnya apa? Lambung. Oh, lambung. Iya, karena dari orang tua itu kan ada lambung. Jadi kita kepikiran, oh lambungnya sakit. Jadi saya itu mulai 2019 setelah ada beberapa problem, ada beberapa problem 2019 ya. Iya, 2019 kita ada problem, terkenal lah itu. Mulai terkena itu hanya kita ya sembuh. Ada seorang ngomong yang ngajarin, oh ya Mas, kamu minta maaf karena dulu saya itu bisa dibilang kalau bahasa menantu itu menantu yang nggak tahu diuntung. Karena ada suatu problem dengan istri dan saya harus disalahkan, jadi saya harus membenci orang tua. Membenci orang tua? Iya. Mertua. Oh, mertua. Iya, mertua. Padahal saya benar gitu loh. Tapi ternyata saya itu salah. Oh, persepsi berarti ya, persepsi. Enggak, saya benar, dengan saya itu perilaku saya benar, tapi saya disuruh salah nih. Jadi saya marah kan mungkin benar ya, tapi ternyata itu salah karena kita salah, marah atau emosi, kita benci pada orang tua. Mau mertua mau apapun kan sama itu. Salah. Aku tercerahkan di situ. 2022 aku minta maaf, sembuh Mas. Sembuh? Iya. Oh, sembuh. Hilang. Tapi lambung masih. Karena kita masih berpikiran di lambung. Berpikiran sakit lambung. Kembali itu, tapi kambuh lagi. Sembuh lagi. Kambuh lagi. Sembuh berapa hari, berapa minggu, kambuh lagi. Dan seperti itu seterusnya sampai kalau bisa dibilang capek kita ke dokter, kalau lagi kambuh kita ke dokter, sampai ke dukun. Di ruqyah pun. Ya. Sekarang ya kalau obat-obatan pasti itu ya. Ya, obat psikiater aku udah kalau bisa yang belum sampai jangan pernah minum obat psikiater. Obat psikiater. Kalau masih bisa ditangani melalui psikologi, tanganilah pakai itu. Jangan. Kenapa Mas? Keras, berat apa? Ya tergantung dari kondisi kita pertama. Kalau kondisi kita pertama udah parah ya pasti agak keras. Pernah minum itu pertama kali itu 1 kali 24 jam aku nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Tidur gitu? Tidur. Diajak ngomong, kita ngomong tapi kita nggak sadar. Itu yang aku alami ya, kita nggak tahu. Melek, posisi melek. Merem. Oh, merem. Tapi kita bisa tahu.
Ada teman datang ngobrol, ya aku bisa jawab. Tapi aku nggak sadar. Tapi aku bisa jawab omongan mereka gitu. Aku sadarnya itu besok dikasih tahu sama istri. Oh, kamu itu ngomong gini gitu. Dan itu mungkin yang aku alami ya, atau emang kondisiku dulu waktu masih parah kan gitu. Tapi emang lama kelamaan obat psikiater emang dosisnya akan diturunkan dan akan mulai tidak terasa seiring penyembuhan kita. Dan saya itu udah 2 kali obat psikiater. Yang non BPJS kan tahu sendiri kan biayanya juga lumayan kalau obat psikiater lumayan mahal. Nah itu yang ketiga nggak aku minum karena aku udah yakin Bismillah aku nggak, itu udah mulai timbul keyakinanku sudah punya keyakinan sembuh gitu. Kita nggak sembuh tanpa obat, tapi belum tahu dari akar masalah itu bagaimana cara pengobatannya. Nah setelah itu di bulan ini baru kemarin aku bulan Mei aku lulus bulan Mei itu ketemu dengan sebuah metode di salah satu tempat dan itu tanpa disengaja ya, mungkin wallahu alam Mas ya mungkin pasti disengaja lah ya. Karena bawah sadar kita meng-create kan sebetulnya kan. Terus kita tahu-tahu scroll ada di waktu itu langsung di dalam hati itu langsung ya aku cocok nih. Nah setelah itu aku ke sana dan sampai di sana itu aku tercerahkan melalui bahasa aku memberi nama seorang guru. Kepada guru itu aku tercerahkan sekali sampai aku bisa menangis, bisa tahu aku ini itu bagaimana, siapa, itu tercerahkan dengan metodenya. Dan gimana ya Mas ya serasa jadi orang baru sih. Dulu aku nggak bisa senyum Mas. Iya kalau ngomong kayak gini kita ngomong ya ketemu sama orang pede nggak dulu waktu anxiety? Enggak, sama sekali nggak pede. Enggak, aku nggak melihat wajahnya, nggak berani. Masa Mas? Iya, aku nggak bisa cross check. Misal kalau ada temanku nih cross check, orang aku waktu kena anxiety itu aku menjauhi mereka. Kamu menjauhi mereka? Karena waktu kena anxiety itu kalau aku sendiri yang aku rasain, emosiku gampang kepancing. Aku takut salah ngomong, akhirnya nanti yang mereka nggak tahu kalau aku lagi kena kayak gini jadi sakit hati. Gitu. Makanya aku menjauh. Diajak, kita kan suka touring ya. Kita ada kumpulan temen sama usaha sih, kita suka touring, suka main. Kadang aku gini nggak mau ikut, kadang mereka tanya si Doni itu nggak mau ikut gitu. Tapi dia kan nggak tahu kalau aku kayak gini gitu. Sampai akhirnya itu mereka semua tahu dan ya alhamdulillah mereka support dan mendukung semua. Mendukung kamu bisa sembuh Mas. Itu teman-temanku ya banyak Mas, kita didukung oleh banyak orang teman, istri, bapak yang nggak tahu kalau apa gitu. Aku merahasiakan dari bapak karena bapak itu kalau orang Jawa itu tirone podo, biasanya prinsipnya sama kakunya, sama kerasnya gitu. Bapak itu pemikir, jadi aku nggak ingin membuat beban pikiran bapak. Aku nggak ngomong. Aku 14 hari itu waktu pengobatan. Bapak nggak tahu, taunya aku kerja. Ada proyek lah. Ada proyek, aku ngomong, ada proyek di sana. Aku nggak ngomong, aku takut bapak itu kepikiran. Ya, setelah dari sana kita dapat ilmu Mas, kembali ke waktu mulai kita tahu pengobatan itu dan kita di guru saya ada pengobatan melalui hipnoterapi. Nah di titik itu aku sadar ya. Gila, itu lama banget loh Mas, 7 tahun itu. Ya mungkin cobaan Mas ya. Cobaan kita untuk jadi orang, mungkin cobaan kita. Dulu waktu saya belum apa-apa, mohon maaf, saya lahir dari keluarga nggak punya. Ini real. Bapak seorang penjual tempat tidur dulu itu. Aku lahir tahun 90. Ibu cuma ibu rumah tangga. Bapak dari ibu nggak dapat warisan karena simbah saya itu suka judi habis. Nggak ada warisan sama sekali. Bapak pun cuma dapat warisan dulu juga nggak banyak karena saudaranya banyak, jadi kan dibagi-bagi. Bapak kerja keras gitu. Saya lahir waktu bapak masih 0. Mungkin ya dari situ aku merasakan mulai seperti aku itu dulu itu dewasa sebelum waktunya. Dipaksa keadaan. Iya, dipaksa keadaan. Mulai SMP udah mulai kerja, mulai bantu bapak. Bukan bapak yang memaksa, tapi karena tidak bisaanku gitu melihat bapak capek-capek seperti itu. Sampai aku sekolah alhamdulillah itu mulai STM, aku biaya sendiri. Mungkin nggak semua ya, semua juga ada bapak ya. Tapi dari uang saku itu aku biaya sendiri.
mulai servis. Makanya aku dulu itu servis HP mulai dari STM. Tanpa sekolah, aku sekolah otomotif Mas, tapi enggak bisa otomotif beneran. Aku payah banget kalau servis motor atau mobil, payah banget. Tapi kalau masalah elektro apapun tentang pemrograman, insya Allah sedikit banyak aku bisa tentang bahasa sebuah program, membuat program dan elektronika kecil, bukan gede ya. Contoh gede itu kayak TV, tip aku nggak mempelajari. Aku yang elektronika kecil, kayak HP, terus router, nah seperti itu. Kita membongkar sebuah program itu sedikit banyak aku bisa. Itu dari sekolah aku bisa membiayain sekolah. Mungkin dari situ kan terasa beban Mas ya. Kita belum waktunya untuk kerja, waktu kita masih main sekolah, kita harus mikir tentang itu. Dan karena dulunya orang nggak punya, di pikiranku besok itu aku harus sukses. Aku nggak ingin adik aku itu ngerasain apa yang aku rasain. Nah, ternyata itu nanti juga berpengaruh ke belakang juga. Nyatanya sekarang anxiety. Kepikiran, kepikiran, ke mental gitu. Emang yang mental kita yang sakit gitu. Yang dihajar itu mental, dihajar habis-habisan. Mulai dari sebelum nikah. Titik baliknya berarti saat di terapi tadi ya Mas? Iya, di terapi. Jadi waktu di terapi itu, waktu di hipnoterapi yang pertama kali itu kita relate kayak orang-orang kalau ngomong di hipnoterapi nanti nggak sadar atau gimana? Bohong. Sadar, aku sadar 100% sadar. Karena kita hanya duduk. Nah, setelah proses waktu awal dimulai langsung seperti ini yang aku rasain Mas ya, langsung terlihat kita kayak dibukain layar gitu. Layar di depan. Waktu proses itu kita kayak lihat masa lalu kita nih. Seperti itu mungkin bahasanya gimana Mas ya? Seperti gambaran atau halusinasi kita. Sadar, tapi kita kayak juga ke imajinasi. Iya, ke flashback. Kayak kita ke flashback ke belakang gitu. Jadi sampai di sana kita merasa aku dulu itu ya kita kurang bersyukur, kurang apa ternyata gitu. Mulai dari kelimpahan yang diberikan. Ini yang disayang, yang dulunya orang nggak punya, sekarang alhamdulillah usaha yang apa? Ya usaha yang maksudnya kalau dibanding orang-orang lain ya jauh gitu loh. Tapi malah kena sakit gitu. Lucu kan? Lucu ya. Waktu dulu di saat ekonomi ada dan baik, justru malah sakit. Karena aku mulai merangkak itu bareng teman-teman 2019 Mas. Pas miskin malah enggak. Waktu melarat nih, kita banyak utang. Nah kita enggak. Nah, anehnya di situ. Anehnya di situ. Kadang saya juga mikir sih, anxiety itu enggak ada Mas. Orang-orang miskin kena anxiety itu enggak ada. Nah, yang barengan aku waktu terapi itu rata-rata orang yang punya Mas. Juragan ikan. Yang kedua itu orang kalau bahasanya itu maklar mobil. Pokoknya menengah ke atas ya. Iya, menengah ke atas. Gak ada Mas orang miskin Mas. Aneh. Keren ya. Iya, lucu. Sakit itu lucu gitu. Kok kita sekarang punya duit kasarannya nih. Aku pengen beli mobil. Kita nunggu 3 bulan, 6 bulan dapat lah, yang penting mobil kan gitu. Kalau dulu kan nggak bisa, masih nyari sebulan bisa 1 juta 2 juta itu susah Mas. Tapi nggak sakit. Padahal kita jarang tidur. Iya kan? Jarang tidur. Makan juga nggak teratur. Kalau sekarang kita seringnya di rumah. Iya, semuanya serba enak. Semua serba enak. Pengen apa kita tinggal malah sakit. Nah itu tanda mungkin ya kalau aku menyikapi yang aku alami kurang itu bersyukur. Kita kurang bersyukur tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Dan aku ke spiritualnya masuknya ke situ gitu. Karena aku ya alhamdulillah titipin nih orang tua muslim, ya aku pasti muslim gitu loh. Kan apa sih warisan lah ya, warisan dari orang tua muslim. Jadi aku memegang muslim ini. Mungkin kalau dulu aku Kristen ya mungkin jadi pendeta sekarang. Kita kan nggak tahu karena itu warisan dari orang tua gitu loh. Nah, setelah itu aku larinya spiritualnya ke situ. Jadi terasa lebih, misalnya kalau kita ya syariatnya kita mau sholat, kalau dulu sholat kita cuma butuh kalau ya kita lagi disakiti, orang duit nggak balik. Dulu kan kayak gitu. Kalau sekarang ya lebih apapun kondisinya ya kita wujud syukurnya kita tetap sholat gitu. Mungkin persepsinya orang beda-beda, tapi kalau saya
ketemunya di situ. Bukan nanti kalau kita sholat nanti kita takut. Kalau nggak sholat nanti kamu diajar gini. Enggak. Yang penting sholat udah gitu aja. Sekarang lebih rileks, lebih santai setelah metode pengobatan itu. Makanya saya kesini itu kemarin scroll TikTok scroll TikTok terus ketemu nih. Ya ini kayak pengobatanku yang pertama, kayak pengobatanku ini nih. Dia langsung tek di hati gitu loh. Ketemu TikTokku waktu itu. Jadi nggak sengaja, nggak nyari hipnoterapi. Ya Allah demi Rasulullah nggak sengaja. Kayak kalau yang kemarin kan emang ditunjukin ya sama teman. Tapi sekali lihat, kalau aku yang kerasa cocok, ini cocok nih. Aku pasti ngomong itu cocok, aku datengin. Nggak, nanti masalah duit. Enggak. Soalnya apa, kalau sekarang mungkin duit tapi ada. Kan pembanding kan banyak juga ya Mas. Banyak. Terus aku kan habis itu nyari kan. Tapi aku lebih cocok ke ini ya gitu loh. Ke Roni Dulaserna itu. Iya, ke Mas Roni aku lebih cocok ya. Ya kemarin daftar itu baru tanya dulu terus Mas Roni telepon. Karena kita bulan kemarin itu banyak pengeluaran Mas. Jadi kita belum bisa ngukur kan. Belum bisa ngukur nanti kalau aku transfusi nanti di sana nanti di bulan berikutnya apa ada nggak ya? Tahu-tahu yang namanya rezeki ya. Di tanggal pertama kita udah dapat ini buat aman. Berarti aman nih kalau aku udah aman mau ngeluarin ibarat kita ke sana, ongkos ke sana gampang lah, pasti ada aman. Makanya waktu itu kan awal bulan ya, awal bulan aku calling Mas Roni, aku kesini gitu. Jadi berarti ini ya Mas sempat lihat-lihat yang lain juga. Sempat banyak malah habis lihat YouTube TikToknya Mas Roni itu, aku lihat-lihat pencarian gitu, pencarian keluar malah kan banyak kan yang si A, si B, si C itu ada. Nah terus cocok nih, kayaknya aku pengen dah belajar gitu. Aku pengen satu mendalami, bukan untuk menjadi praktisi tidak Mas. Hanya karena aku kayak lebih suka masuk ke akun ini dari ilmunya, pembahasannya gitu kan. Ini matching nih sama pelajaran aku waktu masih sakit ya. Waktu masih sakit nih, relate lah gitu. Makanya masuk nih. Ini nggak masalah toh aku juga aku suka ini kan, aku suka. Paling nggak pakai untuk diri sendiri dan keluarga. Nah itu tujuannya. Makanya dari ini aku pengen belajar nanti. Seperti hipnoterapi itu bagaimana? Seperti bukan untuk ngerjain orang atau nerapi orang. Saya nggak pernah. Intinya hanya poinnya untuk diri sendiri. Makanya dari salah satu poinnya yang di Mas Roni kan ada mesmerisme kan gitu. Nah seperti itu. Aku yang hanya pengen aku dalami ya mungkin nggak semua dari semua materi itu, hanya beberapa materi yang menurut aku itu nanti bisa relate di hidup seperti hipnoterapi karena membantu orang ya suatu saat untuk panggilan jiwa atau apa. Pokoknya entah kapan kepakainya, yang penting punya alat tempurnya dulu ya. Intinya kita punya dasarnya dulu, punya ilmunya dulu. Entah mau dipakai kapan ya yang penting punya cangkulnya lah, mau dipakai untuk cangkul besok-besok ya karena punya itunya ya. Karena setelah saya belajar yang waktu proses terapi saya itu, saya diajarkan untuk tidak mengurusi apa itu hasil, Mas. Jadi mau hasilnya apapun itu bukan urusan. Itu yang diajarkan ke saya dan itu tertanam di prinsip saya sekarang. Insya Allah sampai seterusnya. Saya ditanamkan untuk jangan mengurusi hasil, itu bukan urusanmu. Kamu kena anxiety juga karena kamu mikirnya itu besok mau apa, kamu mikirnya nanti kalau kayak gini aku dapat apa. Nah itu kau mikir hasilnya, kau lupa menikmati prosesnya, menikmati semuanya, syukurnya tadi. Nah kalau masalah hasil atau waktu sakit itu, kalau sembuhnya itu bonus. Makanya aku kayak gini, alhamdulillah sembuh ya, alhamdulillah itu bonus. Karena aku emang diajarin untuk menikmati proses langkah demi langkah. Tidak memburu hasilnya bagaimana. Misal dari sini aku belum bisa, ya nanti tanya lagi. Ya kan gitu. Aku nggak mikir nanti kalau aku nggak bisa gimana. Ya tanya. Benar. Udah gitu aja. Aku juga komunikasi juga kita siap gitu loh. Soalnya aku emang diajarkan oleh guru aku sendiri itu, kita nggak usah ngurusin hasil, bukan urusan kita gitu. Kalau kita belum bisa, ya kita mungkin agak tell me. Kita sendiri nih, kan? Mungkin agak tell me gitu. Seperti itu. Jadi makanya saya kesini ketemu Mas Roni. Saya ingin mempelajari, memperdalam itu. Bagaimana hipnoterapi itu, seperti cara kerjanya hipnoterapi, seperti hipnosis. Jadi ya sedikit banyak nanti mungkin
bisa membantu orang. Ya. Mungkin bukan untuk praktek ya, karena di sekitar aku, maaf, aku mungkin kalau kata guru aku itu dulu salah. Kamu salahnya itu kamu tersesat di jalan yang benar. Kamu itu terlalu baik, kamu terlalu mikirin masalah orang. Emang iya. Saya emang seperti itu. Apalagi kondisi sekarang saya punya banyak bawahan dalam artian itu orang yang kerja ikut saya. Kalau lihat orang itu, kalau dia itu misalnya belum, aku seperti terasa aku harus bantu. Ya. Sebenarnya itu kan baik Mas. Tapi kalau kita terlalu mikir kita salah. Itu bikin sakit juga gitu. Dan aku mulai merubah itu. Cuma dari rasa gak isonan kalau orang itu, saya masih belum bisa hilang gitu. Ya kadang lihat orang, apalagi di lingkup aku sendiri, ternyata banyak yang seperti aku itu, dan larinya ke obat. Aku ngerasakan sendiri ya. Mas, nggak jarang nggak ada orang yang, kalau kan apalagi di Ngawi kan ya sama-sama culture-nya hampir sama kayak Pati lah. Sempat nggak diomongin, oh itu diguna-guna orang atau apa? Ya makanya saya itu yang namanya pernah dukun pernah. Ya karena ada omongan-omongan tadi ya. Kamu itu dibikin orang. Akhirnya apa? Psikologis kita kena setelah tahu, setelah kita belajar yang terapi yang pertama kan tahu akhirnya cara kerjanya seperti ini. Malah kita jadi seudon ya. Simbah ini, ibaratnya simbah yang aku si A, orang yang katanya orang yang orang paranormal atau apa itu loh. Kita tahu sedikit banyak kerjanya kan. Habis itu tahu. Dulu itu ternyata aku sebodoh itu. Iya loh, ternyata aku segoblok itu. Malah justru kalau misalnya jutaan banyak Mas. Malah justru kalau misalnya kayak gitu kita jadi seudon sama si A, B, Mas. Bener. Tapi dulu itu memang aku prinsip. Meskipun aku dibilangin seperti itu, tapi aku masih berusaha. Aku nggak pengen seudon sama orang. Tapi yang namanya psikologis kita kena. Nah, mau kita lawan apapun mungkin alam pikiran bawah sadar kita udah kena nih psikologis dia, ya udah kita mesti pikiran itu. Akhirnya apa, kita mikirin, aduh sakit. Tapi sempat ke dukun juga ya dulu ya, dukun. Syarat-syarat itu ada Mas. Sekarang habis banyak juga ke dukun itu. lumayan paling beli motor bisa Mas. Masa Mas? Ya motor bekas lah, motor bekas bisa. Untuk di rupiah itu bisa. Dulu itu pernah gini Mas. Perasaan ini air ini nggak dibuka, aku habis minum, habis doa-doain kok terus muntah ya. Setelah tahu ya ternyata bisa disetting. Iya. Nah habis itu yang pihak yang mau rupiah kan nelponin aku terus ya. WA waktu pulang dari terapi dulu kemarin itu langsung tak blokir dah. Blokir ya. Mau datang ke rumah, karena kalau aku ngasih kadang nggak enakan Mas, tak kasih lebih gitu. Tak kasih lebih ya lumayan lah Mas. Hampir. Tapi kalau kamu dikasih air minum dari si oknum dukun tadi muntah ya? Yang katanya yang rupiah itu ya. Waktu minum ya kan, minum terus baru dibacain muntah Mas. Padahal sebelumnya kita nggak mau muntah. Itu langsung muntah gitu. Iya. Muntah semua, mungkin karena asam lambung juga tinggi. Ya asam lambung tinggi dan itu tadi Mas, kayak doa kayak apa kan mempengaruhi psikismu itu psikis kan. Gitu. Apalagi psikis kita lagi nggak beres nih. Yang namanya orang NC kan nggak beres gitu. Makanya di sini untuk edukasi teman-teman juga ya, artinya ini pengakuan dari Mas Doni sendiri ya. Mas Doni sudah ke beberapa penyembuh, baik dukun, terus orang pintar, dokter, psikiater. Nah, kenapa orang anxiety itu ketika diminumi air putih dia bisa muntah atau kayak orang itu apalah. Nah, sebetulnya ini ilmiah juga, artinya saat orang itu sakit ya, sakit psikis ya terutama ya, psikis kan bisa jadi anxiety, bisa jadi pikiran, bisa jadi lambung, macam-macam lah, psikis lah yang penting ya. Nah ketika ada orang penyembuh yang datang membawa air atau membawa apapun, kemudian diminum, dan saat si penyembuh itu mendoakan atau nggak mendoakan lah, dia diem aja lah, dia cuma ngasih tahu ini udah saya doain atau apa, dia diem. Kadang yang sakit itu bisa muntah ya, karena efek tadi kepercayaan bahwasanya air penyembuh ini akan mengeluarkan entah itu energi jahat atau apa gitu. Seperti itulah apa istilahnya, gambaran peristiwa ilmiahnya seperti itu. Jadi bukan yang tanda kutip ya oknum-oknum yang nanti Anda yang kena seperti itu takutnya apa, takutnya malah dimanfaatin
udah sakit malah diporotin terus, Iya. hilangin terus, dan Anda semakin percaya karena setelah minum itu keluar muntah itu Anda mempercayai, dan ketika Anda mempercayai akan timbul sosok figur bahwasanya si A ini penyembuh ini hebat banget. Sempat kayak gitu ya Mas ya? Iya. Kayak gitu ya. Iya. Makanya kayak ketergantungan. Kayak ketergantungan setiap ada apa, wah kita lari ke sana. Momen kamu bisa putus, bisa tersadar, wah aku harus berhenti dari ini, titik baliknya apa Mas? Saat kapan itu? Atau pas saat diinformasi temanmu coba ini? Enggak, sebelum itu enggak. Jadi emang sebelum aku terapi itu udah mulai, karena dari pikiranku sendiri aku udah menolak gitu sebenarnya. Oh, sudah menolak. Dari segi caranya, bukan cara penyampaian. Ya, tapi padahal caranya itu Islami semua. Awal ya, Hmm. ke belakangnya. Karena aku nggak suka gini. Kamu kasih ini gitu. Ya maaf ya, itu mungkin kasih apa? Aku nggak menyalahkan si paranormal ya. Aku nggak menyalahkan. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri dulu. Gitu. Aku hanya menyalahkan diriku sendiri. Aku nggak menyalahin orang lain gitu. Nggak nyalahin paranormal atau orang yang ngeruyah. Aku tidak. Aku yang salah, aku datang ke mereka. Udah gitu aja. Aku nggak nyalahin mereka. Mereka emang melakukan tugasnya masing-masing. Yes, betul. Ya, kan? Dan ikhtiar kan, karena ikhtiar. Mereka juga ada yang sembuh juga. Ada yang sembuh dari mereka gitu. Cuman yang nggak boleh itu ketika nanti Anda sudah sakit, Anda diperes terus gitu kan. Nah, titik baliknya Mas? Titik baliknya itu dulu mulai dari persyaratan. Persyaratan yang mungkin syarat-syarat kalau orang Jawa ya. Persyaratan suruh gini itu kurang pas, karena apa sih suruh gini itu apa? Dikasih syarat gitu kan. Apa yang syaratnya kurang pas itu apa? Suruh nanam apa? Nanam sesuatu gitu. Sesuatunya itu pohon atau apa? Enggak, itu seperti kita nggak tahu ya, dalam kotak kita nggak buka sih. Dulu kan nggak berani. Kalau sekarang nggak masalah, bakar gitu loh. Oh, kayak dikasih kayak anggaplah syarat. Raja lah. Oh, alah. Anggaplah raja lah. Iya. Oh gitu. Karena kenapa kemarin itu waktu tak bersihin sendiri itu tak bakar, aku takutnya ada tulisan Arab Mas kalau tak buang di WC atau di mana kan. Mending tak bakar gitu, menghormati gitu. Mending tak bakar gitu. Tak cari sendiri yang masih kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan, udah amat lah. Kalau yang masih ingat, masih ada kamu cari. Karena dulu waktu ngambil itu sempat aku juga. Terus ada yang yakinin, ya guru aku yang terapi itu. Kamu yakin itu nggak ada energi? Udah yakin. Kalau takut-takut sebut nama Pak Guru, sambil ketawa dia. Sebut nama Pak Guru. Gitu aja. Jadi oke gitu. Jadi pulang sampai rumah selang berapa hari cariin. Aku masih ingat di sini. Aku masih ingat di sini. Ambil bakar. Bakar ya enggak kasih menyan, bakar enggak. Biasa. Iya, kalau kayak minyak yang sering, misal dupa yang dipakai orang-orang pintar, aku suka Mas. Iya, karena kan itu memang sunnah Rasul kan, memang aromanya kan seger gitu loh. Bukan karena mistisnya, enggak ada mistisnya. Dulu emang percaya Mas aku mistis. Percaya karena dulu dari kecil itu mungkin halusinasi ya. Kalau sekarang mungkin bilang itu halusinasiku, dulu itu kita nggak tahu karena dari kecil itu sering dilihatin kayak gitu dulu. Jadi kayak apa sih orang ngomong itu, yang orang polos nggak ada wajah. Kalau dulu waktu kecil sampai lari Mas. Terus yang gede tinggi, wah berkali-kali dulu itu. Ya sempat kalau kesana kita takut, tapi setelah dari sini, ya setelah tahu nih, setelah tahu anjir sebego itu aku dulu ya. Apa aku wedi cok aku gitu kan. Apa aku wedi gitu. Iya. Setelah tahu sekarang. Tapi ya kadang itu saya masih pengen cobalah kayak apa gitu. Tapi kalau dulu kan tanpa disengaja. Iya. Dulu tanpa disengaja. Kita nggak ada takut apa, tahu-tahu ya seperti apa itu dulu Mas. Kalau sekarang malah lupa aku bentuknya kayak apa. Itu seperti apa, malah dulu mungkin ada suara-suara, sekarang pada nggak bodo amat gitu mah, anggap aja kena angin udah. Jadi kayak orang skeptis gitu Mas. Ya, jadi pesan moralnya adalah ketika Anda memang sedang mengalami penyakit anxiety, ya terimalah itu ada di dalam diri Anda, terimalah dulu gitu, jangan dilawannya, terima. Ketika Anda sudah terima, cari pengobatan yang tepat, jangan sampai Anda datang ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nanti ketika Anda dikasih, oh Anda kena gini, kalau Anda mempercayai, itu akan menjadi realita, kenyataan, tambah parah, dan Anda akan ketergantungan dengan si oknum itu tadi, dan bahayanya adalah Anda dimanfaatkan ya, secara waktu, secara ekonomi, Anda kan dihajar habis-habisan gitu kan.
Makanya ya yang paling tepat adalah ya ketemu dengan orang-orang tepat gitu kan. Nah, Mas Doni sendiri sering ya melakukan edukasi di live TikTok, sering nggak Mas? Apa jarang Mas? Ya mulai sekarang sih, Mulai karena kita sekarang ya mulai live. Mas Doni gitu kan. Di TikToknya punya apa Mas? Hanya Doni Setiawan sama. Doni Setiawan ya, Doni Setiawan tuh beliau sering gitu kan. Jadi atau Anda datang ke terapi-terapi yang memang sudah Anda percayai gitu kan. Jadi jangan yang, dan satu lagi, hipnotis itu sadar, bener kata Mas Doni. Bohong kalau nggak sadar. Bohong ya Mas ya? Iya, Bohong. hipnotis itu sadar. Tuh Mas Doni sendiri yang ngomong ya. Jadi dulu dia juga di hipnoterapi juga. Kan katanya orang-orang tuh kalau di hipnoterapi nggak sadar, itu bohong. Itu bohong. Hipnoterapi itu tetap sadar, cuman ya rasanya ya relax kayak gitu. Oke ya, jadi semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan Anda semua yang terkena anxiety, Anda dapat pencerahan, Anda dapat pengobatan, dan siapa tahu ketika Anda melihat video edukasi ini, Anda dapat pencerahan dan tersembuhkan dengan video edukasi ini. Jikalau tidak sembuh dengan video ini, Anda ketemu jodoh tepat kepada si terapi yang tepat. Itu harapan kami. Oke, bersama saya Roni Dilasena dan Mas Doni dari Ngawi. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.